Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ahlan wa sahlan in my channel. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita kembali berjumpa. Kita kembali bisa bertatap muka dengan sahabat subscriber yang ada dimanapun kalian berada. Tentunya dalam acara yang sama, yaitu menyingkap sebuah misteri dari sebuah tempat. Pertama, saya doakan semoga sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya semoga lancar, waras, berkas, banyak beras. Pokoknya yang macam-macam lah, yang enak-enak. Doanya untuk saya buat kalian ya. Doa dari saya buat kalian banyak. Tentunya pada malam hari ini kita akan menyingkap sebuah misteri dari sebuah tempat yang konon menurut masyarakat sekitar, tempat ini sangatlah angker. Kenapa demikian? Karena di tempat ini sering terjadi hal-hal yang di luar nalar. Artinya tempat ini berbau mistis. Menurut masyarakat sekitar, sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tempat ini. Di saat mereka berjalan di tempat ini, mereka sering diganggu oleh sosok-sosok yang tidak masuk akal. Pengen tahu tempatnya di mana? Tentunya pada malam hari ini saya Kiselor, kameramen Bang Draka, dan ditemani juga oleh si center ajaib kami ya. Pada malam hari ini kita ada di tempat di Kecamatan Prajikan ya. Kecamatan Prajikan, Kabupaten Bondowoso. Tentunya sahabat-sahabat di saat mendengar nama Prajikan, pasti yang terbesit adalah PG Prajikan. Benar. Pada malam hari ini kita ada di sebuah jalan yang mana jalan ini masih berhubungan dengan PG Prajikan. Bisa dilihat dulu ya. Ada ini jembatannya. Kita ada di sebuah jembatan pas di sebelah barat dari PG Prajikan. Nah, ini bekas rel lori ya. Jadi kereta lori ya, bukan kereta. Dari lori ya, pengangkut tebu pada masanya ya. Dan alhamdulillah ini masih digunakan sampai saat ini ya. Nah, sampai sana. Jadi berbicara tentang PG Prajikan, sambil lalu berjalan ya. Berbicara tentang PG Prajikan dibangun pada tahun 1883. Berarti pada masa itu adalah pada masa kolonial Belanda. Indonesia waktu itu masih dijajah oleh Belanda. Nah, ini adalah salah satu akses jalan daripada PG Prajikan. Jadi ini adalah jalan penghubung antara Prajikan, desa Prajikan dengan desa sebelah sana ya, di desa Cangkring. Jadi ini adalah rel lorinya ya. Ini lori. Jadi maaf kita ralat tadi ini sudah tidak terpakai ya, karena ada jalur lain di sebelah sana nanti ya. Sebelah sana ada jalur lain yang menghubungkan. Jadi ini adalah rel kereta lama ya, rel lori lama yang sudah tidak terpakai karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Berbicara tentang PG Prajikan ya, pada tahun 1957 tepatnya di tanggal 10 November Indonesia mengambil alih
kepemilikan daripada PG yang awalnya dimiliki oleh Hindia Belanda pada waktu itu. Karena Indonesia sudah merdeka, diambil alih oleh Indonesia. Udah, lanjut kita berjalan karena sebelah sana sambil lalu ada pengguna jalan ya. Lanjut. Hati-hati ya Mas. Bisa dilihat ya sebelah sana. Itu curam ya. Terjang. Ya, udah ada apa-apa Pak. Tunggu. Tadi ada pengguna jalan yang bertanya ada apa, tidak ada apa-apa ya. Kita hanya mencoba untuk mengeksplor ya tempat yang menurut masyarakat sekitar ini tempatnya angker. Dan menurut masyarakat sekitar tadi saat kita bertanya di tempat ini sering terjadi kadang ada penampakan sesosok kuntilanak ya, sering mengganggu masyarakat sekitar. Lanjut ya Mas Raka ya. Iya. Bisa dilihat ya penampakan tempatnya seperti ini. Masyarakat sekitar menamakan jembatan ini sebagai jembatan merah, sama seperti di jembatan di Palembang yaitu Ampera. Jadi untuk jam-jam segini biasanya hanya orang-orang tertentu yang berani melewati tempat, yang berani melewati jembatan di sini ya. Lanjut. Nah, kita nyampe di jembatan merahnya ya. Jembatan merah ya ini. Nah, sebelah sini ya. Bisa kelihatan kamera nggak? Bisa. Sebenarnya di sini ada aura yang sangat besar. Ya, di sebelah sini saya mencium ada kayak bau-bau anyir ya. Berarti mereka sosok-sosok tersebut sudah menyambut kedatangan kita ya. Mereka sudah merasa terganggu dengan kedatangan kita. Mereka semakin mendekat kepada kita. Kira-kira seperti apa kelanjutan daripada ekspedisi pada malam hari ini? Lanjut, tetap tonton di channel Gang 4 Misteri. Monggo Mas. Ayo. Baunya semakin tidak sedap ya. Tolong Mas Raka jangan berhenti baca selawat ya dalam hati ya. Iya. Karena tempatnya agak ekstrim ya. Allah. Nah, ini bisa kelihatan ya relnya ya. Oh iya. Relnya. Berarti ini dulu adalah tempat operasi daripada lori yang mengangkut tebu petani pada masa Belanda ya. Kalau zaman orang-orang dulu ya beda sama sekarang. Oh beda Mas. Kalau dulu para pekerjanya itu dari Indonesia dan petaninya itu sistem bertaninya adalah sistem tanam paksa. Artinya tanam paksa, mereka disuruh menanam, terus hasilnya diberikan kepada Belanda tanpa ada upah sepeser pun. Kalau sekarang kan enggak, orang pribumi sendiri yang mengerjakan hal tersebut. Oh. Jadi sistemnya sekarang PG Prajikan sewa tanah bagi hasil dengan yang punya tanah nanti ya. Wow ya. Jadi ditamani tebu, habis itu tebunya ditebang, dibawa ke PG bagi hasil. Lanjut ya. Ya. Jadi di sebelah sana itu adalah pemukiman ya, pemukiman para pegawai pegawai apa namanya? Para pegawai PG. Jadi para pegawai PG sekarang yang bekerja di PG, khususnya yang dari luar kota, itu sekarang ada di sebelah sana ya. Dan konon katanya tempat itu adalah tempat ya, rumah-rumah para pegawai PG itu sangat angker sekali menurut Warga sekitar. dan menurut pemilik rumah yang menempati rumah tersebut. Jadi ada sebuah cerita. Jadi kita punya teman, beliau cerita bahwasanya pamannya kerja di PG ini dan kebetulan menempati rumah nomor 33 di sana. Entah kenapa dari sebelah sana energinya sangat besar sekali. Di nomor 33 setiap malam
Bahkan di siang hari orang tersebut diganggu. Sejak hari pertama dia menempati tempat tersebut, dia sudah merasa tidak enak ya. Jadi kita akan review ke tempat ke rumah nomor 33. Sebelumnya saya minta maaf untuk sahabat subscriber karena pada malam ini saya ngerokok ya, karena memang hobi saya ya itu merokok, ngemil jarang, jadi rokok ya. Jadi lanjut saja kita berjalan ya, sambil lalu kita akan menyingkat sebuah energi yang sangat besar di sebelah sana nanti ya. Oh iya. Di perumahan para pegawai BG yang bekerja pada saat ini. Lanjut. Oh ini sungai ya? Ya. Jadi ini sungainya ya. Nah, ini dulu. Bisa dilihat ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kalau enggak, anu. Nggak bisa ya? Iya. Jauh ya. Jadi ya monggo. Jadi di sungai ini adalah sungai terbesar di Bondowoso ya. Jadi ini adalah sungai dari Sampean Baru yang hulunya ya. Yang hulunya itu ada 10 sungai yang digabungkan ya, yang berhulu di Bendungan Sampean Baru, dan Bendungan Sampean Baru mengalirkan air ke sungai ini, Sungai Sampean Baru ini ke Situbondo ya. Jadi kalau Situbondo kadang banjir, ya inilah penyebabnya, sungai ini ya. Lanjut ya. Lanjut. Jadi beda energinya beda sudah. Yang tadi di sana baru kita mau ke sini, yang baunya agak anyir, di sini sudah agak beda. Ya. Penampakannya seperti ini ya. Kita ada di Jembatan Merah pada malam hari ini. Nah ini adalah gerbang ya. Gerbang atau gimana ini? Di sebelah sana ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini gerbang atau gimana ya? Nggak tahu lah. Ya, lanjut. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah melewati jembatan yang menurut masyarakat sekitar itu angker. Kita sudah melewatinya dan alhamdulillah hanya ada bau anyir yang sangat busuk ya tadi ya, pas kita mau melewati jembatan induk yang ini ya, yang ini ya, jembatan yang ini ya tadi ya. Jadi jembatan yang ini, dan di sebelah sana ada masyarakat sekitar yang sedang lewat ya. Jadi bau busuk yang sangat menyengat itu tidak tahu asalnya dari mana, tapi sebenarnya itu bau busuk dari makhluk halus yang ada di sekitar kita. Ada sepeda. Oh iya, tunggu sebelah sini gitu. Ini penampakannya jembatannya kalau dari sini seperti ini ya. Di sebelah sana kita tadi dari sebelah ujung sana ya. Iya. Sebenarnya kita mulai tadi video dari pertengahan. Sebelah sana sebenarnya ada gapura mau masuk ke Desa Prajikan ya. Iya. Karena di sana di sebelah barat ujung sana itu adalah Desa Cangkring. Kita akan mencoba untuk berjalan nanti ke sebelah sana ya. Ke perumahan pegawai dari para pekerja Gula. PG ya. Gula ya, di pabrik yang kerja dan pabrik gulanya ada di sebelah sana ya. Kira-kira 200 meter ke sebelah sana, di sana itu jalan raya. Ya. Tempat yang angker bisa ada di mana saja. Contohnya di sini, berdampingan dengan jalan raya, tidak menutup kemungkinan tempat itu angker, ya kan? Ada orang yang tempatnya ada di samping jalan raya, masa angker? Tidak menutup kemungkinan tempat itu bisa angker. Makhluk halus bisa menempati di mana saja. Sakarepnya makhluk halus tersebut.
Lanjut ya Mas, kita Yuk. berjalan ya. Di sebelah sini bisa dilihat ada pos ya, posko dari penjaga areal sini ya, karena biasanya di sini ada satpamnya ya. Jadi karena kita tidak izin dulu sama satpamnya, jadi kita tidak bisa masuk ke halaman atau pekarangan dari masing-masing rumah tersebut ya. Nanti kita akan mencoba untuk jalan ke sebelah sana ya, ke sebelah sana terus sampai finish di menurut masyarakat itu rumah yang paling wow di tempat ini ya. Lanjut ya Mas Draka ya. Ayo. Jadi kita lihat tempatnya ya seperti ini ya. Ini tempat satpamnya. Nah, ini adalah pekarangan daripada para pekerja PG ya. Dan dari sekian banyak rumah yang ada di sini itu hanya tak semua rumah itu dipakai oleh oleh para pegawai. Hanya sedikit rumah yang digunakan ya oleh para pegawai, karena tidak tahulah apa yang terjadi dengan rumah-rumah tersebut. Apa karena memang rumah tersebut mengandung aura mistis yang sangat kuat atau entah apa ya. Saya sengaja bawa 2 lampu pada malam hari ini karena si Center Ajaib tidak bisa ngeksplor sampai ke sana ya. Itu salah satu rumahnya ya. Ini murni rumah peninggalan kolonial Belanda ya. Kolonial Belanda. Lanjut. Bisa kelihatan dari kamera nggak Bang? Bisa. Oh. Ini udah pakai dulu ya. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa dilihat dari daripada bangunan tersebut, arsitektur daripada bangunan tersebut. Ini adalah bangunan khas dari, kalau sahabat subscriber melihat film-film dokumenter daripada sejarah Indonesia, sahabat-sahabat pasti akan melihat bangunannya seperti ini ya. Bentuk daripada bangunannya seperti ini. Karena ya seperti inilah bangunan daripada Belanda tersebut. Kita lanjut. Nah, jalannya seperti itu ya. Ada hal yang bisa tertangkap kamera nggak Mas, sebelah sana Mas? Di dalam Mas, Iya, iya. bisa tertangkap kamera ya. Bisa. Jadi pada malam hari ini kita terbatas ya. Sebenarnya kalau melihat hal-hal tersebut, pengennya sih ingin mendekati hal tersebut. Tapi karena tadi tidak ada izin ya, karena tidak ada orang yang satpamnya tidak ada, jadi terpaksa kita tidak bisa ke sebelah sana ya. Lanjut aja ya Mas. Yuk. Biar mereka, karena saya tidak ingin mengganggu keberadaan mereka ya, biarlah mereka tetap di tempatnya ya, karena kita jauh dari dari rumah kita, biar mereka tidak pergi kemana-mana, tetap di sini lah ya. Nah, kebetulan ini adalah salah satu rumah yang konon kata masyarakat sekitar ini tidak dipakai oleh para pegawai PG, karena memangnya seperti itu, sering terjadi hal-hal yang di luar nalar mereka. Lanjutnya, jadi sahabat-sahabat, setelah kita tadi ada sesosok yang ada di dalam sana, jadi saya tadi mendengar ada sosok yang juga lewat di sebelah sini. Jadi tadi center saya yang satunya kita pakai tampak tempatnya seperti itu ya. Ya. Iya. Kita mendengar ya. Seperti tadi ada suara kayak bedil ya. Kayak tembakan ya. Di sebelah sana. Nah,
posisinya tadi ada di jendela situ, tapi di dalam ya. Ini tidak ada jalan ya. Nah, di sini tampak ada sebuah bangunan, entah ini garasi atau apa namanya, garasi atau tempat penyimpanan barang ya, atau apapun kita tidak tahu. Jadi seperti gudang lah ya, Iya. di gudang. Lanjut ya mas. Suaranya dari sebelah sini ya. Iya. Iya. Suaranya dari sebelah sini. Hati-hati jalannya, karena situasinya di sini juga agak tidak kondusif ya. Jadi di sini ya. Lanjut mas. Pohon. Nah, ini ada pohon pisang ya. Konon katanya pohon pisang itu adalah tempat kesenangannya Bapak Poci ya. Mereka sudah tidak enak dengan keberadaan kita ya. Tampak ya di sana ya mas. Iya. Rumahnya dari sebelah sana ya. Nah, dari samping dari jendelanya sebenarnya tertutup karena situasinya udah nggak kondusif. Kita lanjut aja ke sebelah sana ya. Iya. Ke tempat yang dari jembatan tadi itu saya sangat merasakan ada hal yang tidak enak ya, energi yang sangat besar, dan ternyata di sini juga ada energi yang sangat besar ya tadi, dan penunggu di sekitar sini udah merasa terganggu atas keberadaan kita. Lanjut aja ya mas. Iya. Ini rumahnya bisa dilihat ya, Iya. rumahnya rapi ya, tertata rapi, apa namanya, bersih ya, ya seperti itu. Arsitek Belanda, arsitektur Belanda seperti itu bangunannya. Meskipun berpuluh-puluh tahun ya bangunannya tetap kokoh. Ada ayunan di sebelah sini ya, karena memang rumah ini ada yang menempati ya. Beda dengan rumah yang sebelah sana tadi ya. Rumah yang menurut masyarakat sekitar itu sangat angker ya. Jadi tidak ditempati oleh pegawai PG ya. Lanjut ya mas. Nah, coba dilihat. Sebenarnya saya tertarik dengan pohon besar yang ini ya. Makanya saya bilang tadi ada aura besar dari tempat ini. Agak keringetan ya, bukan karena apa ya, karena energinya sangat besar. Ada kayu beringin besar berjejer. Ini adalah salah satu saksi daripada kejayaan Hindia Belanda pada waktu itu, kolonial Belanda ya. Nah, karena melihat usia dan melihat bentuk daripada kayu ini, mungkin ini ditanam pas apa namanya, penjajahan PG itu ya. Jadi sekarang udah puluhan tahun ini, bahkan ratusan tahun sudah mungkin ya. Kira-kira maju ke sini mas ya. Besar sekali, energinya sangat besar di sebelah sini. Banyak sekali penunggu-penunggu di kayu ini. Mereka apa namanya, mereka tidak ingin mengganggu kita ya, meskipun kita datang ke sini. Mereka hanya melihat kita ya kan, mereka hanya melihat kita seolah-olah mereka itu jadi penonton bagi kita ya. Mereka menonton kita pada malam ini, tidak mau menunjukkan eksistensi mereka ya. Lanjut aja ya. Jadi banyak sekali rumah-rumah peninggalan Belanda di sebelah sini ya. Bisa lihat ya. Iya. Ini berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya. 4. 4 pohon yang menjadi saksi daripada kemegahan dan kekuasaan Belanda pada tempo dulu.
Lanjut kita akan pergi ke rumah nomor 33 ya, yang dianggap sebagai rumah Angker. angker, paling angker lah di tempat ini ya. Selain tempat yang tadi, di situ juga. Lanjut. Tempatnya begitu sepi ya, karena memang jam menunjukkan sekarang sudah tengah malam ya. Jadi tempatnya seperti ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Jadi di sebelah sana itu sungai ya Mas? Sebelah sana sungai. Yang tadi. Iya yang tadi, yang sungai yang sampean baru. Lanjut aja dulu ya. Mau kalau nggak buat saya. Ya. Di sebelah sana sungai ya. Banyak pepohonan nih. Lanjut. Jadi explore ke sebelah sana aja Mas ya. Di rumah-rumah itu ya. Oh iya. Sambil lalu jalan ya, Iya. explore ke sebelah sana ya. Jadi ada rumah yang energinya biasa-biasa saja. Karena pasti penghuni pertama dulu udah pada meninggal ya kan Mas? Oh iya. Ya, pasti mereka masih ada yang di sini, ada yang udah pulang ya. Energinya biasa-biasa saja. Ada yang energinya sangat besar sekali. Kayak rumah yang tadi yang pembukaan yang ujung Yang nggak ditempati. ya. Ini nomor berapa ini? 32. Nah, ini nomor 32. Itu nomor 33. Lanjut. Ada mobil ya. Itu mobil dipakai apa? Atau gimana? Itu jadi menurut penelusuran tadi ya, tadi yang kita lakukan penelusuran, jadi itu hanya untuk dijadikan tempat parkir mobil ya, Oh iya. karena semua pegawai tidak mau menempati dua rumah ini. Jadi sana ada sudah ya, sebelah sana ya, Oh iya. itu ada penghuni. Nah nomor 2 sama nomor 3, nomor 32 sama nomor 33 itu sudah tidak ada penghuninya. Banyak sekali hal-hal, salah satunya adalah saya bilang tadi, paman teman saya itu seringkali melihat ada serdadu Belanda yang sedang berbaris rapi di sini setiap malam, tek, langkah kaki. Pas dilihat ternyata ada tentara Belanda yang sedang berbaris di sini setiap malam. Dia hasil paman saya itu menyerah dan dia minta pindah. Dan kebetulan beliau ada di sebelah sana tadi, di utaranya jalan ya. Yang ke sini kan ke selatan, Iya. yang di utara itu. Kira coba lampu nyampe nggak Mas ke sana? Nyampe. Nyampe nggak? Nyampe. Nah, penampakannya seperti itu ya. Karena kita dibatasi oleh izin ya. Karena coba kita punya izin untuk pergi ke lokasi ini ya, apa namanya? Ke Halaman rumah. Iya, ke halaman, ke serambi, ya, ke belakang. Mungkin kita bisa mengeksplor tempat tersebut. Banyak sekali energi yang ada di dua rumah ini ya. Coba kita banyak sekali energinya ya. Ini sesak ya, sesak. Karena energi negatif yang ada ya saling berbenturan. Sesak. Jadi
saya tidak ingin berbuat apa-apa di sini, jadi saya tidak ingin mengusik keberadaan mereka. Biarlah mereka tenang di sini ya, Iya. menempati tempat ini ya. Kita tidak usah usik-usik mereka, kita tidak usah ganggu-ganggu mereka, biar mereka ada di sini. Untuk saran saya untuk sahabat subscriber yang ada dimanapun anda berada ya, saran saya hanya satu, jangan pernah melupakan sejarah ya. Karena kita ada pada saat ini itu adalah hasil daripada sejarah. Andaikan Indonesia tidak pernah merdeka, maka tentunya yang akan menempati tempat-tempat rumah ini bukan orang pribumi, tapi mereka para serdadu Belanda, para orang Belanda. Jadi benar kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mungkin hanya itu dari kami, penelusuran pada malam hari ini menyingkap sebuah misteri di tempat sekitaran PG Perajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.